Sami-sami kumaha Damang Pak Ardi. Alhamdulillah Damang. Jabatan baru. Alhamdulillah. Ustaz, terus biasa dibuka Ustaz bangga kalau Oh, siap bangga. Sekarang masuk. Nun Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah bergabung sebanyak 38 ya, insyaallah. Ada Prof Pon juga sudah bergabung ternyata. Damang Prof. Oh, Ibu Hajah Ani hatur nuhun parantos bergabung sareng kajian Asifa. Assalamualaikum Dri Damang. Alhamdulillah Prof, kumaha Prof sehat? Alhamdulillah di lockdown. Di lockdown. Wilujeng wengi Prof Pon. Nah. Damang Prof. Alhamdulillah. Cahani yang nguping. Mohon Damang. Alhamdulillah. Ada Dokter Trias juga Damang, dokter sareng Dokter Kiki juga Masya Allah hatur nuhun tos bergabung. Alhamdulillah Kandri, Prof Endang, Prof Pon. Apa kabar I? Alhamdulillah. Sehat. Di Unpas kumaha di Unpas Pak Dekan? Alhamdulillah. Lancar sadayana. Amin. Sing sarehat sadayana. Amin. Mugi dijabah. Prof Pon Damang. Alhamdulillah kematias. Alhamdulillah Prof. Kumaha Ibu? Alhamdulillah saya lah. Makasih ya. Ustadz Roni apakah sudah bergabung Ustadz? Oh sepertinya belum ya. Ya can. Ini Ibu Betty. Kuendang. Pak Ustadz. Komunikasi barusan. Mungkin baru menyalakan laptop barangkali. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ada 46 partisipan yang sudah bergabung. Semoga bisa bertambah lebih banyak lagi. Jadi hari Jumahan terus dibuka tuh Chandri di Asifa. Alhamdulillah parantos Prof dinten Jumat kamari teh anu ka-5 rupina mah tos ngawitan Jumatan. Oh, udah. Atos mung nya kitu dibatasi janten jarak antar dibatasi 1 meter. Iya. Dan setelah masjid dan selasar penuh pintu masuk gedung ditutup Prof. Oh, awatos. Eta ge beberapa kali aya arwi deui we kawatos nu ti rumah sakit. Iya. Oh. Di handap atau dibuka di aula. Di aula atau aula di payun tah. Tapi Kaselasar payun sih kan mah. Kasar payun ya. Mohon mungkin pertimbangan dari Pak Ketua DKM Prof Boki mungkin lebih juga ngantosan apakah ada pertimbangan selanjutnya apakah akan boleh ditambah lagi barangkali gitu. Atau di luhur kita caket auditorium. Oh di lantai 2 begitu ya. Pesertanya siapa? Dari mana? Dari rumah sakit dari mana? Rumah sakit. Assalamualaikum, Cehani, Lili. Eli, Damang. Alhamdulillah, Cehani. Puluhan tahun tetepang. Alhamdulillah. Alhamdulillah jantan ajang silaturahmi pangaosan virtual ya Masjid Asifa FK4. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah Ustadz Roni sudah bergabung bersama. Mangga. Semua. Hatur nuhun Ustadz. Damang Ustadz. Terus bergabung. Hatur nuhun. Alhamdulillah, Ustadz. Kumaha darama. Alhamdulillah saya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Protokol kesehatan Ustadz ya. Baik, kita sudah jam 20 lebih 1 menit. Kita mulai saja kajian. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sampai dengan saat ini tidak pernah berhenti terus kita rasakan. Terutama kenikmatan yang paling besar yaitu kenikmatan iman, Islam, dan juga alhamdulillah kenikmatan sehat yang masih kita rasakan sampai dengan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan lahir maupun batin dan menjauhkan kita, menjaga kita dari segala macam virus, penyakit sekecil dan sebesar apapun, terutama pada saat kondisi pandemi yang saat ini. Lagi ngaji, lagi sholat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan kepada kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, kepada para sahabat, tabi'in, kepada para ulama, guru-guru kita semua, dan sampai pada para mengikutnya. Mudah-mudahan kita semua keluarga besar Fakultas Kedokteran dan juga keluarga besar Universitas Pajajaran senantiasa digolongkan Allah sebagai umatnya yang istiqomah dalam menjalankan setiap sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kajian virtual Asyifa 3 Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran sudah berjalan, ini yang keempat di bulan Juli, dan insya Allah akan tetap diadakan sampai kita bisa mengadakan kajian kembali tatap muka di Masjid Asyifa di Gedung Ekman. Walaupun dengan segala keterbatasan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa tetap memberkahi kita, dan insya Allah tidak akan mengurangi keutamaan dan pahala yang luar biasa dari fadilah menuntut ilmu. Walaupun dengan segala keterbatasan kita mengoptimalkan media sarana yang ada, yaitu dengan menggunakan daring aplikasi Zoom. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan kita masih dapat melaksanakan kajian ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran pimpinan, juga Ketua DKM dan juga Pak Dekan, hatur nuhun atas supportnya yang begitu luar biasa kepada Masjid Asyifa, dan juga mengucapkan terima kasih pada Ibu Hajah Adestiati yang senantiasa membantu kami untuk mendapatkan link aplikasi Zoom sehingga kajian dapat berjalan dengan lancar. Juga kepada Ketua DKM Profesor Oki Suarsa, hatur nuhun, jazakallahu khairan kepada semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan balasan kebaikan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz yang hadir pada malam hari ini, yaitu Ustadz Roni Abdul Fattah. Hatur nuhun pisan Ustadz telah hadir bersama kami. Beliau adalah guru kita semua yang senantiasa hadir di Masjid Asyifa, mengisi kajian setiap hari Selasa ba'da zuhur setiap minggu. Jadi beliau ketika kondisi normal itu sebulan mengisi minimal 4 kali. Dan kajian yang disampaikan oleh beliau adalah Sirah Nabawiyah. Kemarin saya ingat sampai kisah Nabi Nuh ya, Ustadz Roni sudah membedah, dan begitu banyak kisah-kisah dan mutiara-mutiara dari kisah-kisah dari para nabi dan para Rasulullah Subhanahu wa taala yang patut kita jadikan rujukan dalam kita mensikapi dan mengamalkan setiap kehidupan yang kita jalani. Dan sebelum acara dimulai, mohon waktunya sebentar. Saya mendapatkan informasi bahwa ada beberapa teman kita yang saat ini juga sakit, dan saya belum tahu apakah sudah pulang atau belum, yaitu Bapak Wawan, staf sarana prasarana rumah tangga Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran, dan juga ibu dari Bapak Satiran yang sedang dirawat saat ini, dan juga saya mendapat informasi dari neneknya Ibu Depi, stafnya MKB, saat ini juga sedang dirawat karena sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan segera pertolongannya
kesembuhan, diangkat segala penyakitnya, sehingga baik Pak Wawan maupun ibunya Pak Satiran dan juga nenek dari Ibu Devi dari MKB, semoga Allah senantiasa berikan kesembuhan. Mohon izin untuk sebentar saja kita berdoa untuk kesembuhan keluarga kita, khususnya yang saya sebutkan dan umumnya semoga untuk kita semua dan juga seluruh keluarga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga dari segala macam penyakit dan diberikan kesembuhan bagi yang sudah sembuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabban nas adkhibil ba'sya isfi anta syafi la shifaan illa shifauka shifaan la yugadirun saqaman. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakah umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Baik, kajian pada malam yang baik ini dengan bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu tema yang cukup sangat membuat hati kita bagi sebagian orang yang memang cukup menggetarkan ya. Karena renungan kematian. Ini Ustadz Roni ini luar biasa dalam menyampaikan paparan mengenai kematian ini. Karena kalau kita berbicara masalah kematian, sudah seyogyanya kita takut ya, karena kematian itulah yang memutus segala harapan dan keinginan, bahkan mungkin bagi sebagian orang ada yang semangat untuk terus mengejar akhirat dengan luar biasa. Tetapi ada juga karena dengan mengejar akhirat luar biasa dia lupa terhadap kehidupan dunia. Tapi ada juga yang dengan mendengar kematian itu sendiri ada yang menjadi tidak peduli, malas-malas saja gitu, karena memang tidak bisa dicegah, tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat. Dan pada dasarnya kematianlah yang memutus segala hal, segala rencana, segala keinginan, cita-cita terputus oleh kematian yang tidak tahu kapan akan terjadi. Termasuk Ustadz teman saya juga waktu itu di sekolah, beliau adalah seorang yang sangat cerdas sekali, bahkan dia yang paling terbaik di kampus pada waktu itu. Teman karib saya waktu itu pernah Ustadz doakan pada waktu itu kalau tidak salah di Asyifa. Iya. Tiba-tiba dia sedang semangat-semangatnya belajar dan meniti karir. Tiba-tiba dia merasakan sakit yang awalnya ringan, sepertinya ringan gitu, dia tidak dirasakan, tapi ternyata itu karena penyakit yang menjadi jalan penyebab dijemputnya dia Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak menutup kemungkinan itu pun akan terjadi kepada kita semua. Apalagi di kondisi seperti ini. Untuk itu mari kita simak, kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Roni Abdul Fattah. Tema pada malam hari ini yaitu renungan kematian. Untuk itu kepada Ustaz Roni Abdul Fattah LCMA, waktu dan medianya kami persilahkan Ustaz. Oh ya, sebelumnya maaf Ustaz, kepada jamaah sekalian, mumpung masih ada waktu, nanti silakan untuk disiapkan catatannya juga, atau mungkin menyiapkan mushafnya, karena nanti mungkin Ustaz akan menyampaikan beberapa ayat Al-Quran mungkin yang akan lebih baik kalau sambil kita pegang dan kita baca juga dengan terjemahannya. Baik Ustaz, kami persilakan waktu dan medianya. Kami persilakan Ustaz. Baik Ustaz Adri, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala hadzan nabiyyil karim imamil muttaqin wa qaidil mujahidin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Dekan yang keras kayak gitu. Ketua DKM Prof. Oki yang saya hormati, Ustadz Adri sebagai moderator, dan juga Bapak Ibu jamaah Masjid Asy-Syifa yang berbahagia. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Ta'ala pertemukan kita di kajian Masjid Asy-Syifa, masih dalam kondisi kita menjalani ujian COVID-19, tetapi kajian ilmu harus tetap berjalan, maka kita memanfaatkan teknologi seperti malam hari ini. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan hadirnya kita saat ini menyimak lewat media Zoom dijadikan amal soleh, dicatat sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita semua di akhirat nanti. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, tema kita pada malam hari ini sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Adri tentang renungan kematian. Saya sendiri ingin berbagi sebelum kita sampai ke materi. Hikmah kita menjalani, kita semua menjalani pandemi COVID-19 ini, saya pribadi itu lebih banyak mengingat kematian. Lebih banyak mengingat kehidupan setelah kematian nanti. Mungkin di awal-awal kita sering sekali mendengar berita tentang kematian karena COVID ini. Sebabnya. Nah, maka saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu dan juga jamaah sekalian, sudah sepatutnya kita memperbanyak ingat mati, dan tentu tidak hanya ingat mati, tetapi mempersiapkan bekal yang terbaik agar kita tergolong ke dalam kelompok orang-orang yang cerdas. Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, aksiru zikro hazimil lazat, yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus segala kelezatan, penghancur segala kenikmatan dunia, yaitu kematian. Wa kafa bil mauti wa'idho. Cukup kematian itu menjadi nasihat, guru terbaik dalam hidup kita. Maka tatkala kita lalai dari ingat mati, lalai dari zikrul maut, kita akan kehilangan nasihat dan guru terbaik dalam kehidupan kita. Maka ketika Nabi yang mulia ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul mu'minina aqyas?" Siapakah mukmin yang paling cerdas itu? Nabi menjawab, mukmin yang paling cerdas itu bukan yang paling tinggi gelar pendidikannya, bukan.
Tapi di sisi Nabi, di sisi Allah dan Rasulnya, orang yang paling cerdas itu aktsaruhum lil mauti dzikra. Mereka yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang paling baik mempersiapkan bekal untuk menempuh kehidupan setelah kematian, untuk menempuh akhirat setelah dunia. Kata Nabi, ulaika humul aqyas. Nah, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Nah, jadi Nabi menyebutkan orang yang cerdas itu yang banyak ingat mati, kemudian mempersiapkan sebaik-baik bekal. Allahu Akbar. Mudah-mudahan saya, Bapak Ibu sekalian, kita semua yang hadir saat ini, termasuk orang-orang yang cerdas di sisi Allah dan Rasulnya, yang banyak ingat mati, dan paling serius sungguh-sungguh untuk mempersiapkan bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu dan juga jamaah sekalian, yang namanya kematian itu sesuatu yang pasti akan datang kepada kita. Di surat Ali Imran, di ayat yang ke-185 disebutkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. Za'iqah itu rasa. Jadi yang namanya kematian itu ada rasanya. Nah, setiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Kenapa kalimatnya za'iqatul maut? Karena memang ketika seseorang didatangi malaikat maut dan dia memasuki fase sakaratul maut, maka tiap orang itu berbeda-beda dalam merasakan kematiannya. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mukmin haqqan, maka dia akan merasakan berbeda ketika sakaratul mautnya dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang Islam dengan orang kafir berbeda. Orang mukmin dengan orang munafik berbeda. Maka ayatnya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kenapa Nabi pernah menyampaikan orang yang matinya terbunuh syahid di jalan Allah, itu dia tatkala merasakan sakaratul maut itu seperti orang yang digigit semut. Dalam sebuah riwayat yang lain, seperti orang yang digigit, yang dicubit. Ya. Seperti orang yang dicubit. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah berikan kemuliaan kepada orang-orang yang terbunuh di jalan Allah. Bahkan di hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu tentang bagaimana proses keluarnya ruh dari seorang hamba itu, Nabi menceritakan dengan detail sekali. Di antaranya apa? Orang kafir itu tatkala didatangi oleh malaikat maut, orang kafir, orang fasik, orang yang munafik itu sangat mengerikan sekali. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Maka kalimatnya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Ya. Antara satu dengan lain itu berbeda gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu dan juga jamaah yang berbahagia, tidak ada satupun manusia yang kekal hidupnya. Tidak ada satupun manusia yang hidupnya kekal dan abadi, tidak ada. Di surat Al-Anbiya disebutkan. Di ayat yang ke-31, 32 disebutkan. Al-Anbiya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khulda afa imitta fahumul khalidun."
Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khulda. Dan kami tidak pernah menjadikan untuk seorang pun hidupnya kekal di dunia ini. Wa ma ja'alna, mohon maaf, ayat 34-35 ya. 34-35 Al-Anbiya. Surat Al-Anbiya ayat 34-35. Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun. Dan kami tidak menjadikan hidup bagi seorang manusia sebelum engkau, wahai Muhammad, kekal. Jadi enggak ada. Jadi enggak ada orang yang kekal di dunia ini. Afa immitta, jika kamu saja dimatikan, diwafatkan, fahumul khalidun, apakah mereka akan kekal hidupnya? Maka di ayat yang 35 itu diulang kembali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Jadi tidak ada yang kekal, Bapak Ibu sekalian. Siapapun dia di muka bumi ini pasti akan mati gitu, ya. Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khulda afa immitta fahumul khalidun. Hadirin sekalian, maka saya mengajak, mari kita perbanyak ingat mati sebagai nasihat yang terbaik, guru yang terbaik dalam kehidupan kita. Baik, berbicara tentang kematian. Hadirin sekalian, sifat kematian. Yang pertama, dirahasiakan waktunya. Jadi ada 3 yang dirahasiakan dari kematian seorang hamba, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, dirahasiakan tentang waktunya. Yang kedua, tempat kematian. Yang ketiga, cara kematian, sebab kematian. Ini rahasia. Jadi tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan waktunya kita wafat, kita meninggal, kita mati, di mana kita mati, dan apa sebab kematian kita. Kita nggak ada yang tahu. Ya, rahasia. Yang pertama, tentang dirahasiakannya waktu kematian. Disebutkan di banyak ayat di Al-Quran bahwa memang tidak ada satupun yang tahu kapan dia akan mati. Tetapi di beberapa surat disebutkan di Al-A'raf di antaranya, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jadi apabila sudah datang waktu kematian itu, datang waktu kematian, tidak bisa ditunda atau dimajukan. Ini luar biasa. Ya. Jadi faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan apabila telah datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka kalian tidak bisa menunda atau mempercepat, tidak bisa. Dia akan tepat datang kepada kita. Bapak Ibu, kalau lahir itu urutan ya. Kakaknya kan, adiknya, dan yang bungsu itu lahir kan. Kalau mati apakah ada jaminan urutan? Tidak. Ya. Berapa banyak orang tua yang ditinggal mati lebih dulu oleh anak-anaknya. Dan berapa banyak adik ditinggal atau kakak ditinggal lebih dulu mati oleh adiknya. Berapa banyak yang muda
ya lebih dulu mati daripada yang tua. Karena ini memang rahasia, nggak ada yang tahu. Jadi untuk lahir boleh urutan, tapi untuk kematian tidak. Tidak mesti berurutan. Jadi yang pertama dirahasiakan. Kita bersyukur Bapak Ibu sekalian, waktu kematian setiap hamba dirahasiakan. Karena dibalik dirahasiakannya, waktu kematian kita itu ada hikmah agar kita fasabiqul khairat, saling berlomba dalam kebaikan dan senantiasa mempersiapkan. Kebayang tidak kalau setiap orang diberitahu waktu kematiannya? Ya, Ustaz Adri, Ustaz. Antum dari A itu ya. Kalau ngurut tuh udah repot juga tuh kalau ngurut ya. Antum dari A masalahnya namanya. Jangan dari R. Dari R masih jauh. Dari awal kalau sekolah saya dipanggil paling pertama terus. Nah, itu dia. Tapi kematian tidak seperti itu ya. Jadi tidak ada yang tahu. Rahasia. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, mendingan diberitahu mending rahasia, Bu? Mending rahasia, betul tidak? Kebayang kalau diberitahu, Bu, Pak? Coba kalau setiap kita tahu waktu kematian kita, diberitahu gitu, itu bisa mati sebelum mati itu. Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, bekerja juga tidak semangat. Ya. Kebayang gitu ya. Nanti yang ngeram itu masjid pasti. 2.600.000 itu? Ada. 1.800.000. Yang akan ram itu masjid. Apalagi yang tinggal 2 hari lagi ya. Kebayang. Bisa fokus di masjid terus gitu ya. Nah jadi dirahasiakan waktu kematian. Tapi ingat, di balik dirahasiakannya waktu kematian, dia bisa memangsa kita. Maka hati-hati saudaraku. Berapa banyak orang-orang yang meninggal dunia selama pandemi ini? Mungkin tidak ada yang pernah menyangka sebelumnya. Itulah kematian, rahasia waktunya. Maka karena kematian dirahasiakan waktunya, kita nggak boleh main-main dengan waktu ini. Harus siap. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan, di antara hikmah kematian dirahasiakan waktunya agar manusia selalu mempersiapkan amal baiknya, agar manusia tidak berpikir untuk berbuat keburukan. Ini kata Imam Ghazali ya, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin bab tentang dzikrul maut. Ya. Yang kedua, yang dirahasiakan dari kematian setiap hamba itu adalah tempat. Lahir di Bandung tuh nggak ada jaminan meninggal di Bandung. Di surah Luqman disebutkan di Al-Quran, surat Luqman, surat yang ke-31, ayat terakhir, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada satupun jiwa yang mengetahui, tidak ada seseorang yang tahu bi ayyi ardin tamut, di bumi mana dia akan mati. Rahasia. Jadi di samping waktu yang dirahasiakan, tempatnya pun dirahasiakan. Pengalaman saya, Bapak Ibu sekalian, ketika membimbing ibadah haji, dan juga umroh, itu ada saja yang meninggal. Nah, ketika saya membimbing ibadah haji tahun 2013, ibadah haji yang tahun 2013, itu ada jamaah saya di grup saya yang meninggal dunia di Mekah. Padahal beliau asli orang Geger Kalong.
tetangga Darut Tauhid. Lahir di Gegara Kalong, besar di Gegara Kalong, tapi meninggalnya di Mekah. Jadi ketika seseorang takdirnya harus meninggal di tempat yang ditentukan, dia pasti akan datang ke tempat itu gitu. Ini menarik. Nabi pernah menyampaikan, bagus sekalian, Innallaha ta'ala iza arada an yakbida ruha abdin bi ardin ja'ala lahu fiha hajatun. Jadi apabila Allah hendak mencabut ruh seorang hamba di tempat yang ditentukan, itu Allah Ta'ala mudahkan dia mendatangi tempat kematiannya. Ya. Yang ketiga yang dirasakan itu sebab kematian. Sebab kematian itu rahasia. Ada orang yang meninggal dunia ketika sedang naik kendaraan tabrakan. Itu sebab saja. Naik motor, naik mobil. Ada yang naik pesawat. Jatuh pesawatnya, itu sebab saja. Naik kapal laut tenggelam, sebab saja. Ada yang terbunuh, ada yang dibunuh, ada yang sakit di rumah sakit, ada yang sakit di atas tempat tidurnya. Macam-macam sebab. Kita pun tidak tahu, ini kita matinya gara-gara apa gitu. Termasuk sekarang yang saya sedang ramai kan. Gara-gara COVID-19, gara-gara corona. Corona itu sebab kematian saja. Tapi intinya, ya dia memang tercatat meninggal di hari tertentu, jam tertentu, itu udah tercatat semuanya. Sebabnya juga sama. Nah, buat kita, tidak ada masalah dengan sebab kematian, karena kita tidak tahu dan pasti akan mati. Tetapi yang harus kita pikirkan, bagaimana kita mati dimanapun juga, ya kita ingin matinya husnul khatimah. Sedang berbuat kebaikan. Sedang berada pada puncak keimanan gitu. Ya. Nah, maka dari tiga ini, waktu yang dirahasiakan, kemudian tempat, dan juga sebab kematian, maka saya mengajak agar kita mengambil manfaat dari banyak mengingat kematian. Mari kita kaji. Ibnu Daqiqil Id, seorang ulama besar dari Syam, dari Suriah, dari Syam. Ibnu Daqiqil Id. Beliau mengungkap apa sih hikmah dari banyak zikrul maut. Apa manfaat tatkala kita banyak ingat mati gitu. Yang pertama kata Imam Ibnu Daqiqil Id rahimahullahu taala, tatkala banyak ingat mati, maka hati kita akan lembut. Hati ini akan lembut. Jadi penyebab kenapa kita kemudian malas beribadah, kan hatinya keras. Oleh apa? Keras oleh perbuatan maksiat dan dosa. Nah, dengan ingat mati, lembutlah hati kita. Cobalah kayak sekarang sedang mengkaji begini, termasuk saya pribadi, ini Bapak Ibu yang menyampaikan materi ini pun saya dari tadi, Masya Allah gitu. Banyak banyak bertafakur, merenung. Ya, karena juga beberapa ulama, guru-guru saya, beberapa bulan yang lalu, meninggal dunia juga banyak. Padahal saya sering menyimak kajian beliau tentang kematian juga gitu. Ya, Dr. Ahzami, beliau doktor tafsir,
ulama besar meninggal dunia. Belum lama. Ya. Dan masih banyak para ulama lain yang meninggal dunia. Yang saya pernah mendengar kajian beliau tentang bab kematian, ternyata beliau waktunya datang, kematian yang meninggal juga. Gitu. Nah, jadi lembutlah hati kita. Boleh jadi kan hiruk pikuk kesibukan duniawi itu kan yang kita kerjakan ini kan secara tidak langsung membuat hati ini hampa, keras. Nah, dengan banyak ingat mati itu akan lembut, kata Imam Ibnu Daqiqil Aid. Jadi banyak ingat mati akan melembutkan hati. Kalau sudah lembut hati ini akan mudah menangis, akan nikmat beribadah. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, Umar bin Abdul Aziz terkenal khalifah yang saleh. Itu Umar bin Abdul Aziz. Beliau kalau merasakan bebalnya hati, kerasnya hati, maka beliau sengaja datang ke kuburan, beliau banyak merenung sampai basah dengan air mata wajahnya itu. Kata beliau, kesibukan dunia membuat aku tidak bisa lagi menikmati sholat malam. Maka dengan banyak ingat mati, aku merasakan kelezatan dalam beribadah kepada Allah. Nah, jadi banyak ingat mati itu akan melembutkan hati saudaraku. Yang membuat hati keras, tadi hubud dunia, cinta dunia, sibuk dengan masalah dunia. Nah, makanya harus sesekali kita, sering ingat kematian. Yang kedua, hikmahnya kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, tatkala kita ingat mati, maka hikmahnya apa? Kita akan semangat berbuat kebaikan. Ya, semangat berbuat kebaikan. Kenapa? Karena memang orang yang banyak ingat mati itu akan mempersiapkan diri dengan amal-amal terbaik. Kenapa? Karena belum tentu ada besok gitu loh. Belum tentu ada besok hari. Maka orang yang banyak ingat mati, dia akan sungguh-sungguh. Tatkala ada peluang beramal, dia akan lakukan, tidak akan ditunda untuk nanti. Kenapa? Karena tadi belum tentu kita hidup besok hari. Inilah yang dahulu dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oleh cicitnya Umar bin Abdul Aziz. Dan orang-orang soleh. Sampai terkenal kisahnya ya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, saudaraku. Umar bin Khattab itu nggak bisa tidur sebelum rakyatnya tidur. Maka Umar patroli suatu malam. Umar bin Khattab ini berpatroli. Nah, beliau agak heran melihat rumah yang belum mati lampunya. Lampu minyak dulu begitu ya. Umar mendekat. Makin kaget lagi, ternyata ada beberapa anak yang menangis. Di benak Umar tatkala melihat ngintip di balik biliknya gitu. Oh, ada ibu sedang kayak memasak sesuatu di dalam panci. Ditungguin sampai istirahat. Tetapi kok si anak tadi tetap menangis sampai akhirnya hilang suara tangisan tadi. Umar melihat, ternyata anak-anak tadi itu tidur semuanya, saking laparnya. Umar penasaran, ini kok si ibu masak nggak matang-matang gitu. Maka diketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu boleh saya masuk? Oh silakan, malam-malam begini. Ya tidak apa-apa. Silakan masuk. Umar masuk bersama Aslam, pengawal pribadinya. Kata Umar, ibu yang baik, mohon maaf, tadi saya di luar mendengar suara tangisan anak. Itu anak ibu ya? Iya, anak saya. Kenapa menangis? Kami sudah beberapa hari tidak bisa makan. Ya Allah, Umar kaget. Kata Umar, lah itu ibu sedang masak apa? Kamu lihat saja.
Umar lihat, tatkala melihat, ya Allah ya Rob, yang dimasak itu batu direbus, nggak akan matang gitu loh. Jadi biar mungkin si ibu itu mencari siasat agar si anak nyangkanya sedang masak sampai tidur pulas. Umar kaget, kata Umar, ibu yang baik. Tunggu sebentar. Ya, kata Umar, kenapa ibu tidak melaporkan diri ke Baitul Mal? Kata si ibu tadi, saya seorang janda yang tidak tahu harus bagaimana. Harusnya Umar, katanya. Harusnya Umar tuh sang pemimpin tanggung jawab kepada kami. Rupanya dia tahu nama, nggak tahu wajah gitu lah. Hafal ini Umar, tapi nggak tahu yang mana Umar itu. Dia tahu khalifah itu Umar, tapi nggak paham yang mana Umar. Singkat cerita bagaimana akhirnya Umar menyampaikan, ibu yang baik, tunggu sebentar, saya akan ambil makanan. Dari sinilah pelajarannya. Ketika Umar dengan muka takut sekali, keluar keringat dingin gitu, tegang wajahnya, datang ke Madinah dan langsung ke Baitul Mal, diminta petugas, wahai petugas siapkan sekarang juga sekarung gandum, minyak dan lain-lain, daging dan lain-lain. Ya, ada rakyat yang kelaparan, kata Umar. Kagetlah pekerja Baitul Mal itu. Ya Amirul Mukminin, ini malam-malam begini. Ya, kalaupun sekarang disiapkan, besok mungkin bisa diantarkannya. Kata Umar, ya besok. Apa kamu berani menjamin Umar masih hidup sampai besok? Luar biasa tuh. Ya Amirul Mukminin, Anda seorang pemimpin, Anda sibuk. Anda sibuk. Banyak urusan umat. Atau gini saja. Kasih alamatnya biar kami yang hantarkan. Umar berbicara lagi. Apa kalian mau menanggung beban amanah kepemimpinan di hari kiamat nanti? Takut tuh orang-orang tadi. Kata Umar, sekarang juga. Disiapkan, maka Umar yang kemarin memanggul sekarung gandum dan yang lainnya. Tatkala sampai di rumah si ibu yang tadi itu, Umar segera membuat roti. Setelah beres, kata Umar, wahai ibu, bangunkan anak-anak. Si ibu gembira sekali. Kata Umar, ibu yang baik, mulai sekarang nama ibu tercatat di Baitul Mal, tidak akan seperti ini lagi. Ya, maafkan Umar. Maafkanlah Umar, kasihan Umar sibuk katanya. Maafkan Umar. Nanti akan datang bantuan kepada engkau setiap bulan. Kata orang tadi, ya Allah, terima kasih. Seandainya Umar bin Khattab seperti Anda, katanya. Ini Umar bin Khattab, cuma Umar tidak menunjukkan diri gitu. Nah, apa pelajarannya? Lihat, Umar tidak menunda amal. Langsung. Ada kesempatan, lakukan. Kesempatan, lakukan. Karena ingat mati. Itu juga yang ada pada diri cicitnya Umar bin Abdul Aziz. Yang tidak pernah menunda amal. Jadi kalau ada peluang, lakukan. Peluang, lakukan. Makanya dalam waktu 2 tahun lebih, 2,5 lah, lebih menjadi pemimpin, itu keadilan di mana-mana, keamanan, kesejahteraan, sampai kemudian tahun kedua menjadi Amirul Mukminin, nggak ada orang yang menerima zakat, nggak ada yang menerima infak, nggak ada. Saking makmurnya gitu. Ini kan luar biasa. Yang ketiga, banyak ingat mati itu akan menjadi rem untuk berbuat dosa. Saya yakin di antara kita tidak ingin mati sedang berbuat dosa. Hatta penjahat sekalipun gitu. Kalau kita tanya juga dia nggak akan mau. Nah, harusnya ingat mati itu menjadi rem dari berbuat dosa. Kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, coba ingat tatkala akan berbuat maksiat, gimana kalau tiba-tiba datang malaikat maut gitu kan? Karena kita nggak tahu ya. Sedang berbuat maksiat, datang malaikat maut, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, jadi yang ketiga manfaatnya kata Imam Ibnu Daqiqil Aid, banyak ingat mati akan menjadi rem dari berbuat dosa. Kemudian banyak ingat mati akan membuat seseorang cinta akhirat. Tidak serakah dengan dunia. Karena dia paham. Coba kalau kita mendengar berita kematian,
Mungkin kita ikut memandikan jenazah, mensolatkan, menguburkan, itu kan beda di hati kita itu. Ya. Cinta ke akhirat. Makanya orang yang sungguh-sungguh dengan akhiratnya, dia akan menikmati kehidupan. Apapun kondisinya. Karena itu ciri orang beriman. Dan orang beriman disebutkan ajaban li amril mu'min, menakjubkan orang beriman itu. Karena semua urusannya baik. Diberikan kemudahan, dia bersyukur. Nah, syukur itu kebaikan. Diberikan kesulitan, kesempitan, kesusahan, dia bersabar. Sabar juga kebaikan. Sedangkan ada akhirat setelah dunia, ada kehidupan setelah kematian. Dan semua kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ya, ada diberikan atau ada proses hisab, diberikan catatan amal, ditimbang di mizan, melewati asirat, ujungnya surga atau neraka. Maka saya mengajak, jangan pernah mati-matian mengejar sesuatu, mengerjakan sesuatu yang sejatinya tidak akan pernah dibawa mati. Jadi, jangan mati-matian mengejar sesuatu, mengerjakan sesuatu yang tidak akan dibawa mati. Ya. Jadi, saya mengingatkan saya pribadi dan bagus sekalian, tentu kita ingin tatkala kita kembali kepada Allah Jalla wa Ala, kita matinya husnul khotimah. Ya. Maka saya katakan lagi, saya ingatkan lagi, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang sejatinya tidak akan pernah kita bawa mati. Nah, sekarang bagaimana agar kita bisa meraih kematian yang husnul khotimah? Yang pertama, mari kita jaga iman kita, Bapak sekalian. Jaga iman dan tauhid. Ini akhir zaman, banyak sekali ujian yang kita rasakan ya. Terutama ujian dari sisi keimanan kita. Jaga keimanan, jaga keimanan, jaga keimanan kita. Nah, kalau untuk menjaga keimanan boleh mati-matian. Silakan mati-matian menjaga iman dari serangan, perkara-perkara yang dimunculkan oleh musuh-musuh Islam yang itu akan membatalkan iman gitu. Ya, maka Nabi yang mulia menyebutkan kabar gembira kepada kita. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Jadi barang siapa akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah, dia akan masuk surga. Pertanyaan, apakah setiap orang akan bisa dengan mudah mengucapkan kalimat tadi, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah tatkala sakaratul maut? Belum tentu. Kenapa? Karena sering saya sampaikan, teko itu hanya mengeluarkan isi teko. Jadi kalau yang diisikan air kopi, yang keluar apa? Air kopi juga. Diisi air teh, yang nggak keluar air teh juga. Diisi air madu, yang keluar pun air madu. Kalau yang diisi setiap saat air comberan, yang keluar juga pasti air comberan. Apa maknanya? Siapapun di antara kita yang ingin husnul khotimah, yang ingin matinya mengucapkan la ilaha illallah dengan mudah, la ilaha illallah, maka tatkala hidup seperti ini masih ada kesempatan, isilah setiap saat. Hati, pikiran, lisan, telinga, mata, semua aktivitas kita dengan la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. Itu ahli tauhid. Yang kedua,
agar kita bisa meraih kematian yang husnul khotimah. Yang kedua, mari fokus beramal. Ya, beramal soleh. Beramal. Bapak Ibu ingat, dunia ini tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Ya. Maka fokus untuk mengerjakan amal yang pahalanya akan kita bawa meninggal. Bapak Ibu sekalian, tatkala kita mati, Nabi menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, yatba'ul maita salasah. Kata Nabi, yang mengiringi, yang mengikuti jenazah ke kuburan itu ada 3. Yarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid. 2 akan kembali lagi dan 1 akan tetap setia bersamanya. Mana 3 yang mengiringi orang yang akan dibawa ke kuburan? Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, dan amal-amalnya. Kata Nabi, yarji'u, kembalilah, ahluhu wa maluh, keluarga, harta, balik lagi. Wa yabqa ma'ahu amaluh, yang tetap bersama dia itu hanyalah tinggal amal-amalnya. Hanya amal di sini masih umum, ada amal saleh, amal baik, ada amal yang buruk, amal yang jahat. Maka beramal. Karena amal itulah sejatinya akan menemani kita pulang ke hadirat Allah, kepada Allah Jalla wa'ala di akhirat nanti. Beramal. Yang ketiga, agar kita bisa meraih kematian yang husnul khotimah. Yang ketiga, mari kita istiqomah dengan taubat dan istighfar. Ya Allah, kita banyak dosa, Pak ya. Nggak ada satupun manusia yang tidak bikin dosa. Nabi yang mulia menyebutkan, kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, setiap manusia itu suka bikin dosa. Bahkan banyak berbuat dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Nah, sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa, yang segera kembali kepada Allah, segera taubat. Makanya kemudian perintah untuk bertobat itu di Al-Quran diarahkan kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tiada hari tanpa taubat. Tiada hari tanpa istighfar. Saya mengajak, mari kita bersungguh-sungguh untuk mengerjakan 3 hal tadi. Agar kita husnul khotimah. Yang pertama, jaga iman dan tauhid. Yang kedua, sibuk beramal. Ada kesempatan wakaf masjid, lakukan. Ada kesempatan infak, beri, kejar gitu loh. Jangan sampai dilewatkan begitu saja. Ya. Jadi harus sungguh-sungguh. Saudaraku. Kemudian yang ketiga, taubat dan istighfar. Tiada hari tanpa kita menangisi dosa. Mudah-mudahan 3 amal ini yang akan menghantarkan seseorang kepada husnul khotimah, Allah berikan kemudahan ya untuk kita mengamalkannya. Yang pertama apa? Jadi jaga iman. Yang kedua, perbanyak amal soleh. Yang ketiga, taubat dan istighfar. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diwafatkan Allah husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Bapak Ibu, ini yang disampaikan materinya pada malam hari ini. Kalau ada sesi dialog, mungkin ada yang bertanya, saya beri kesempatan ya. Silakan Ustadz Adri kalau mau memandu lagi, saya beri kesempatan kepada jamaah yang akan bertanya. Silakan. Baik, alhamdulillah alamin. Terima kasih jazakallah khair Ustadz atas materi yang disampaikan. Lengkap sekali Ustadz materi yang disampaikan. Tadi disampaikan mengenai 3 rahasia kematian dan hikmah
kematian harus nantiasa kita renungkan, dan bagaimana manfaat jika kita terus-menerus mengingat kematian, dan bagaimana kiat-kiat agar husnul khotimah ya Ustaz. Iya, betul. Nah, sebelum kepada saya bacakan sesi pertanyaan ini, sebenarnya saya sampaikan bahwa Ustaz Roni Abdul Fattah ini adalah Dewan Asatidz di Masjid Darut Tauhid Bandung, dan juga beliau adalah pemimpin pesantren Ma'had Umar bin Abdul Aziz, itu saja, Umar Abdul Aziz. Nah, pesantren Ustaz Roni adalah pesantren yang insya Allah mencetak generasi yang hafal Quran insya Allah. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang akan berkontribusi dalam pembangunan pesantrennya, insya Allah nanti akan kami sampaikan kemana tujuannya ya saja gitu ya. Dan juga saya sampaikan di sini Ustaz, semoga menambah keberkahan. Amin. Dan juga bagi yang mungkin pada kesempatan tahun ini akan melaksanakan ibadah kurban, dan mungkin kalau di tempat biasa kita tinggal mungkin sudah sering barangkali, salah satu alternatif juga saya melihat di pesantren Umar Abdul Aziz juga menerima ya Ustaz ya? Iya, kita menerima. Karena daerah kita ini daerah yang rawan kristenisasi. Ya, jadi silakan nanti bisa menghubungi kami, atau mungkin Ustaz bisa share flyer-nya ke kami, nanti kita share di sini Ustaz. Barangkali ada yang ingat. Insya Allah. Baik, pertanyaan yang masuk Ustaz. Nah, ini pertanyaan yang sangat luar biasa, Dr. Siswo Budi. Jika kita dikaruniai harta Ustaz, apakah lebih baik kita menabung untuk warisan sebagai bekal untuk anak-anak kita nanti saat kita meninggal, atau lebih baik sekarang kita gunakan, kita amalkan agar pahala jariahnya bisa terus mengalir walaupun kita sudah wafat Ustaz? Baik. Itu dulu mungkin Ustaz ya. Baik, jawabannya yang pertama, tentu sebagai orang yang cerdas, yang banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal terbaik untuk akhiratnya, dia tidak akan menumpuk-numpuk harta. Kenapa? Karena memang harta itu kan berat hisabnya ya di sisi Allah Ta'ala ya. Kita orang beriman. Maka di mahsyar nanti kan harta itu ditanya 2. Kalau yang lain umur 1 ditanyanya. Ilmu 1. Kesehatan, jasad kita 1. Tetapi harta 2 pertanyaannya. Min aina iktasabah, dari mana kamu dapatkan harta itu? Wa fima anfaqa, dan dipakai apa? Nah, kadang-kadang orang jago mencari harta berlimpah mungkin dari hasil yang halal, tetapi dia tidak pandai membelanjakan. Dia timbun gitu ya. Dikiranya harta akan kekal. Sehingga pas dia mati, menyesal dia. Kenapa tidak banyak beramal gitu. Nah, sekarang apakah memang harus diwakafkan, infak, sedekahkan, atau untuk tabungan anak-anak kita? Maka orang yang cerdas, yang pertama, tugas dia sebagai seorang suami bagi istrinya, sebagai orang tua bagi anak-anaknya, maka hal yang wajar ketika kemudian mempersiapkan untuk masa depan anak-anaknya. Tetapi ingat, jangan lupa, terkadang kita ini sibuk dengan dunia, tapi lupa dengan akhirat kita. Gitu. Makanya Quran merekam penyesalan orang-orang yang sudah berada di alam barzakh, seperti di surat Al-Munafiqun. Tatkala datang sakaratul maut, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Al-Munafiqun ayat yang 10. Ya Allah ya Rabb, sekiranya engkau tangguhkan kematian sebentar saja. Ingin diundur, ditunda itu loh. Untuk apa? Siapakah untuk menikmati rumah yang megah, kendaraan mewah? Bukan. Ternyata jawabannya apa? Disebutkan, ya, fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Agar aku bisa bersedekah, wakaf maksudnya, dan termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Dan termasuk orang-orang yang saleh. Nah, jadi jangan sampai sibuk dengan ngurus untuk masa depan anak-anak, keluarga, lupa dengan akhirat kita sendiri. Saran saya tetap menabung untuk anak-anak, lakukan, dan menabung untuk akhirat. Nah, gitu. Oh, jangan lupa.
Nah, kata para ulama ketika mengomentari surat Al-Munafikun tadi ayat 10, kenapa kok yang disebut amal itu sedekah gitu ya? Bukan sholat, bukan haji, tapi sedekah. Karena orang baru tahu pahala sedekah di alam barzah nanti dahsyat sekali gitu. Pahala wakaf di jalan Allah untuk pesantren, masjid dan lain-lain, itu luar biasa pahalanya. Ya. Luar biasa pahalanya itu. Maka dia menyesal kan, kenapa kok saya habiskan waktu untuk nyari uang, pas uang udah ngumpul saya mati, nggak menikmati, kok nggak disedekahkan. Nah, jadi penting sekali, tetap kita jaga ikhtiar kita sebagai orang tua untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, ini amanah juga. Dan juga jangan lupa, untuk akhirat kita, artinya ya kita juga beramal dong, beramal. Allah alam bisawab. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Hatur nuhun Ustaz Doni penjelasannya. Tadi ada yang melambaikan tangan untuk menyampaikan pertanyaan dari Dr. Teddy SN. Silakan. Apakah akan mengajukan pertanyaan? Assalamualaikum Dr. Teddy. Baik, sambil menunggu kita menghemat waktu. Ini ada pertanyaan dari Dr. Siti Karlina. Oh, dari Ibu Siti Karlina dari Vkom Unpad. Alhamdulillah. Hatur nuhun Ibu parantos bergabung. Pertanyaannya berikut Ustaz. Sering saya dengar di ceramah-ceramah bahwa bagi seseorang yang tadinya sudah bergelimang dosa, tetapi ketika mau meninggal beliau bertobat, maka dijamin bakal diampuni dosa-dosanya. Tetapi kalau saya baca di Al-Quran, Fir'aun saat detik-detik akhir mau ditenggelamkan, dia baru menyadari dan bilang beriman kepada Allah. Tapi Fir'aun adalah contoh makhluk penghuni neraka. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Yang pertama, taubat itu diperintahkan kepada orang yang beriman. Ini penting sekali, Bu. Karena kalau orang-orang kafir, non-muslim, bukan disuruh taubat, disuruh masuk Islam. Yang diperintahkan taubat ya kita ini orang beriman. Lihat ayat di Al-Quran, nggak ada perintah taubat untuk orang-orang non-muslim, nggak ada. Yang ada perintah taubat untuk orang beriman. Lihat ayatnya. At-Tahrim, ya, surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayat 8 itu At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya. Yang diseru untuk taubat itu orang beriman. Kemudian di surat An-Nur juga disebutkan. Fatubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka taubatlah kalian atas semua dosa yang dikerjakan, wahai orang yang beriman, agar kalian beruntung. Ya. Nah, sekarang orang yang berbuat dosa ketika dia taubat kepada Allah, dan syarat daripada taubatan nasuha dia penuhi, maka harus yakin pasti akan diampuni Allah. Penting sekali ada keyakinan berbasis kepada Allah. Makanya kemudian di hadis yang lain Nabi menyebutkan, seandainya manusia tidak berbuat dosa, seandainya, kata Allah, akan aku binasakan mereka. Aku hadirkan orang-orang yang baru, dia menjalani aktivitasnya, dia berdosa, dia tobat kepadaku. Rupanya yang Allah inginkan itu tobatnya kita. Gitu. Coba di surat Ali Imran, Bapak Ibu bisa tadabbur nanti ya, ayat yang ke-133, 134, 135. Disebutkan kriteria penghuni surga itu. Siapa mereka? Bukan yang tidak bikin dosa. Yang bikin dosa tapi dia taubat kepada Allah. Karena kalau bicara tidak ada yang berbuat dosa, siapa orangnya? Wong siapa kita bikin dosa kok. Nah, di sini yakin sekali. Harus yakin bahwa taubatnya diampuni Allah, diterima gitu ya. Maka tadi penuhi syarat taubatan nasuha. An-nadam, adanya penyesalan. Yang kedua, tinggalkan dosa tadi. Yang ketiga, bertekad yang kuat untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Inilah syarat taubat nasuha. Dan memang tidak mudah. Ya, tidak mudah saudaraku. Jadi taubatlah kepada Allah pada waktunya. Nah, di antara syarat
taubatan nasuha, taubat yang diterima Allah. Tatkala seorang hamba taubat pada waktunya. Dan taubat tidak akan diterima ketika Nabi menyebutkan yang pertama habis waktunya. Apa itu habisnya? Ketika yang pertama matahari terbit dari tempat ya terbenamnya. Dari arah barat. Itu tidak akan diterima. Yang kedua, tatkala seseorang sedang yughargir, apa itu? Sakaratul maut. Abdin malam yughargir, kata Nabi. Allah itu akan menerima taubat seorang hamba sebelum ruh sampai tenggorokan. Jadi sebelum sakaratul maut, pasti akan Allah terima. Nah, kalau sudah melewati itu, artinya datang sakaratul maut, kemudian juga atau ditakdirkan panjang umur sampai melihat matahari terbit dari tempat terbenam, tanda kiamat besar itu, maka tidak akan diterima taubat. Oleh karena itu, sebanyak apapun dosa kita, di surat Az-Zumar ayat 53 disebutkan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Wahai orang-orang yang katakanlah, Qul ya ibadi, katakanlah hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas dan berbuat dosa. Kata apa? La taqnatu, putus asa. Jangan putus asa dari luas Innallaha, sungguhnya Allah akan mengampuni semua dosa Allah. Jadi nggak boleh putus asa. Ya, nggak boleh. Bahwasanya Fir'aun, kenapa Fir'aun itu tenggelam? Dia kan taubat juga, bahkan Quran menyebutnya amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kok nggak diterima? Karena dia menyampaikan itu tatkala dalam fase sakaratul maut. Nah gitu, ya. Kan aturannya nggak akan diterima. Nah, Fir'aun ini mengaku beriman kepada Tuhan dan hal itu ketika ya sakaratul maut, maka nggak akan diterima. Nah, gitu lah. Tetapi kalau kita taubatnya sebelum datang sakaratul maut, sebanyak apapun, asal benar sungguh-sungguh lakukan syarat dan ketentuannya, pasti dan pasti akan diterima Allah Jalla wa'ala. Ya. Wa'alam bisawab. Ini disampaikan. Sami. Enggak, kalau ada yang lain silakan Ibu. Pak Adri unmute-nya, Pak Adri unmute-nya. Udah keluar suantana. Oh ya, maaf. Maaf. Atur nun. Ustaz, izin bertanya Pak Ustaz. Aduh, maaf. Atur nun, Ustaz. Maaf tadi saya mute. Atur nun, Ustaz, jawabannya ada 3 pertanyaan yang masuk, Ustaz. Ini saya baca satu persatu, Ustaz. Dari Dr. Eko, izin bertanya Pak Ustaz. Apakah makna sedekah yang disesali dari orang yang telah meninggal tadi yang Ustaz sampaikan dalam materi, maksudnya itu wakaf, Ustaz? Atau sedekah ini maksudnya adalah semua ibadah atau amal soleh semasa beliau hidup? Begitu, Ustaz. Baik, sedekah di sana di itu Quran ya, Pak ya, surat Al-Munafikun. Ayat yang ke-10. Itu sedekah harta. Sedekah harta yaitu wakaf. Karena kan hanya wakaf yang ngalir ya. Kalau bukan wakaf tidak ngalir. Kalau bukan wakaf itu umum aja. Tapi kalau wakaf kan dia berwakaf untuk pembangunan pesantren, masjid dan lain-lain fisabilillah. Dia mati, maka dia akan ngalir terus. Nah, dia tuh menyesal sekali.
bukan amal soleh yang umum, bukan. Makanya disebutnya di ayat itu fa'asaddaqa wa akum minas solihin. Nah gitu. Aku ingin bersedekah, berwakaf maksudnya, dan termasuk orang yang soleh. Jadi sedekah jariah itu disebutkan oleh para ulama. Ayat ini diperkuat oleh hadis Nabi. Idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, in qata'a amaluh, maka terputus semua amalnya ila min salasin, kecuali 3. Yang pertama sedekatin jariah, sedekah jariah. Ada kalimat jariahnya. Itu maksudnya. Jadi yang disesali itu kenapa ketika masih ada kesempatan di dunia, banyak harta, ada umur, kok enggak bersedekah? Hartanya kan berat dihisab. Kata Ali bin Abi Thalib, harta itu halaluhu hisab wa haramuhu azab. Harta yang kita kumpulkan banyak itu, kalau halal semua itu pasti dihisab, memberatkan kita. Ya, kalau haram akan diazab. Itulah harta. Harus pandai mencari dengan benar dan membelanjakan dengan benar. Ya, jadi penting sekali. Ya, sekali memahami ayat ini bahwa fa'asaddaqa di sini adalah sedekah jariah, yaitu wakaf. Wallahu taala a'lam. Baik, alhamdulillah Ustaz. Begitu Dr. Eko ya, sudah disampaikan oleh Ustaz bahwa sedekah yang dimaksud adalah sedekah amal jariah. Ini ada pertanyaan kedua Ustaz dari Dr. Rizky. Ini ada 2 pertanyaan sekaligus Ustaz ini. Silakan. Yang pertama, apakah bila seorang anak berbuat baik diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal, apakah pahalanya akan sampai? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, apakah wasiat orang yang meninggal harus dijalankan? Itu yang kedua Ustaz. Baik. Yang pertama, tadi yang pertama tentang seorang anak yang berbuat amal baik untuk orang tua ya yang sudah meninggal ya. Apakah sampai? Ini terkait dengan masalah kirim pahala itu ada ikhtilaf, ada khilafiyah di kalangan para ulama dari zaman dulu sampai sekarang. Artinya apa? Yang pertama para ulama menyebutkan. Yang pertama mereka menyebutkan ya, kalau si anak beramal saleh itu diniatkan untuk orang tuanya, nyampe. Sebagian ulama menyampaikan ya, si anak mengirimkan amal khusus untuk orang itu sudah meninggal tidak akan sampai. Karena setiap orang punya amal masing-masing. Tetapi secara umum maka orang tua yang sudah meninggal di alam barzakh akan dapat kebaikannya. Ini khilaf di antara para ulama. Tidak ada perbedaan. Nah, saya katakan yang paling kuat pendapatnya Allah alam bisawab. Saya pribadi memegang bahwasannya beramal kalau orang tua tidak, kayak yang kedua jawabannya ya, kalau orang tua tidak pernah berwasiat, maka kalau tidak pernah berwasiat tidak ada kewajiban untuk mengerjakan wasiatnya. Kecuali kalau si orang tua bernazar, berwasiat, itu wajib kita lakukan. Ya, maka tatkala kita mengerjakan wasiat orang tua setelah meninggalnya, itu akan otomatis langsung nyampe pahala kepada yang meninggal tersebut. Buat anak yang mengerjakan wasiat dapat pahala, juga orang tuanya. Nah, ini yang paling kuat. Jadi berbicara tentang sampai tidak sampai, ada khilafiyah, jangan aneh. Kalau ada bab kirim pahala suka ada yang menentang gitu ya. Tetapi kalau secara umum otomatis orang tua itu akan dapat pahala dari anak yang soleh. Otomatis semua amal, tidak hanya satu amal aja. Semua yang dikerjakan oleh anaknya akan nyampe ke orang tuanya. Nah, orang tua kalau berwasiat, maka wasiatnya lakukan. Itu wajib. Bernazar lakukan oleh kita tatkala mampu gitu ya. Wajib itu. Karena kalau tidak kita berdosa. Dan pahala menunaikan ya nazar atau wasiat orang tua itu besar sekali di sisi Allah Ta'ala. Akan berpahala.
Maka orang tua boleh ya berwasiat bahkan yang baik-baik dan anaknya wajib untuk mengerjakannya gitu. Wallahu taala alam. Baik Ustadz, terima kasih. Ini saya sedikit menambahkan pertanyaan di pertanyaan Dr. Rizky ini Ustadz. Silakan. Tadi kan dikatakan bahwa seorang anak berbuat baik yang diniatkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal itu pahalanya akan sampai. Itu secara khusus itu memang ada secara demikian itu ada ikhtilaf ya Ustaz ya. Iya. Tapi tadi Ustaz sampaikan bahwa pada umumnya seorang anak seandainya berbuat soleh apapun amalnya itu maka orang tuanya akan mendapat pahalanya. Begitu Ustaz ya? Iya, betul. Nah, secara umum. Jadi tidak perlu diniatkan pun otomatis akan mengalir untuk orang tuanya Ustaz ya. Lalu Ya, bagaimana dengan dosa Ustaz? Ini sebagai itibar buat kami nih. Apakah jika kita berbuat dosa pun akan orang tua kita akan terkena baik dosanya begitu Ustaz? Iya. Setiap orang tidak akan menanggung beban orang lain. Setiap orang itu akan memikul dosanya masing-masing. Itu dalam Islam. Jadi Islam itu mengajarkan tidak ada dosa warisan, nggak ada. Itu Islam. Tapi amal soleh nyampe itulah Allah Maha Adil kepada kita. Dosa enggak. Kecuali kecerobohan yang dilakukan orang tua. Misalkan si orang tua nggak didik anaknya dengan baik gitu. Dia nggak kenal kalau anak itu amanah dari Allah. Ya, maka si anak itu nggak dididik, nggak diajarin ilmu agama, nggak diajarin ibadah kepada Allah. Ini orang tuanya nih. Jadi tidak pernah mencetak atau mengajar, menghadirkan orang tua atau guru ke rumah untuk ngaji anak-anak kita. Ya. Kan ada seperti itu. Nah, maka saya menyampaikan bahwasannya seorang anak yang beramal anaknya bahkan jadi tidak baik, itu orang tua dapat dosanya. Tapi kalau sudah maksimal Ustaz mendidik anak akan jadi baik. Misalkan udah perjuangan kemana, kesana kemari, dan Allah Maha tahu itu. Allah jangan menjadi contoh keburukan. Karena akan ditiru orang. Tak ditiru, ngalir terus dosanya. Ya. Jadi Allah Maha baik, saudaraku. Kita berbuat kebaikan, ya, beramal soleh. Kita berfastabiqul khairat. Maka itu pahalanya buat kita. Tapi berbuat kemaksiatan, dosa, ya, itu tidak akan pernah. Atau berbuat kebaikan dan dikerjakan orang lain itu akan terus. Karena kita menjadi contoh kan, sama seperti orang yang berbuat keburukan, ditiru orang, ngalir dosanya. Tapi untuk orang tua yang memang sudah maksimal didik anaknya, tetap belum soleh juga, itu ujian dari Allah. Ya maka jangan khawatir, tidak akan kita pikul beban orang lain. Allah a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah Ustaz. Ini Ustaz ternyata ada 8 pertanyaan yang sudah masuk di penghujung ini Ustaz. Masyaallah. Ya Allah. Nanti tidak apa-apa saja kita menambah waktunya sebentar Ustaz ya. Boleh, silakan. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang sebetulnya menyambung ini antara pertanyaan Dr. Heri Norman. Beliau adalah Ketua DKI Masjid Ashifa Ustaz. Ashifa di RSAS Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Yang di bawah ya? Ya, di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Hatur nuhun Dr. Heri parantos bergabung. Hatur nuhun Pak Dokter. Beliau bertanya tadi
dalam paparan Ustadz dijelaskan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Iya. Lalu bagaimana, ada ini Dokter Heri ini, alhamdulillah. Zaman Pak Dokter. Akan langsung disampaikan saja pertanyaannya Dok, mangga Dok, langsung disampaikan saja barangkali, biar lebih. Ya. Begini ya, dengan kaitannya dengan pandemi COVID-19 kali ini, kan ada dikatakan ada bagaimana untuk menangani pandemi ini, atau juga disebutkan bahwa yang meninggal karena wabah ini dikatakan mati syahid. Bukan saja yang meninggal atau terjangkit penyakit, tapi yang tinggal di rumah saja. Itu dalam hadis kan disebutkan, sunnah itu disebutkan tinggal di rumah saja mendapat pahala seperti syahid. Nah, sejauh mana ini bisa kita terapkan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini? Baik. Mungkin itulah yang ingin saya tanyakan. Mangga. Iya, terima kasih Pak Dr. Heri atas pertanyaannya. Alhamdulillah, silaturahim. Baik, jadi begini, untuk wabah yang seperti sekarang ini, para ulama sudah sepakat ini kan wabah ya. Jadi seperti taun di zaman Umar bin Khattab, itu istilah saja kan. Nah itu Nabi memberikan kabar gembira berupa pahala bagi orang yang terkena taun, meninggal dunia gitu kan, maka pahalanya ya seperti orang yang mati syahid. Sekarang karena ada beberapa kriteria yang itu terpenuhi semuanya, maka ya orang yang meninggal terkena COVID ini pun juga kalau dia orang beriman ya, syarat dan ketentuan berlaku gitu. Kalau orang Islam, orang beriman, maka dia akan dapat pahala mati syahid gitu ya. Nah, kemudian yang di rumah bagaimana? Yang di rumah untuk orang yang sedang menjalani ujian ini. Maka di sini saya katakan penting sekali ya pihak pemerintah transparansi itu informasi zona-zona yang ada ini zona apa gitu kan? Ya istilah zona kali ya. Kalau ya. Maaf saya interview sedikit. Ya, silakan. Dengan dikatakan ada pemerintah tadi. Ya. So, sementara ini juga pertanyaan ini saya sampaikan kenapa pemerintah sejauh ini ya, belum mengkaitkan ya, menghubungkannya dengan hadis atau sunnah tadi dalam penanganan jenazah. Betul. Dan saya juga melihat, walaupun tadi juga disebutkan ada para ulama sepakat, ulama pun tidak tegas juga untuk menentukan menentukan dalam membuat menetapkan pemulasaraan jenazah pada jenazah COVID ini, COVID-19 ini. Jadi saya berharap sebenarnya bagaimana ulama dengan rumah sakit atau dokter gitu untuk bisa bekerja sama dalam hal ini. Sebab bagaimana kita lihat masyarakat sekarang ini sangat resah atau bagaimana ya? Bagaimana kita sering dengar, sering baca, sering lihat di TV itu jenazah yang diambil paksa, yang sampai terjadi keributan antara keluarga dengan rumah sakit yang menyelenggarakan pemulasaraan dan pemakaman. Itu sampai sekarang masih ada. Walaupun ya seperti saya katakan tadi,
pemerintah sampai saat ini walaupun sudah keluar itu pedoman revisi yang kelima, juga belum tegas juga menetapkan penanganan jenazah ini dikaitkan dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul gitu ya, Rasulullah SAW. Jadi saya sebenarnya di sini ingin menghimbau juga ini, bagaimana kita bersama supaya bisa bekerja sama begitu ya, untuk bisa menetapkan suatu ketentuan atau mungkin istilahnya protokol atau SOP dari rumah sakit ini mempertimbangkan apa yang telah dilaksanakan pada masa-masa Rasulullah dulu. Mungkin itulah. Sebab begini saya lihat, seperti sekarang saja, sebenarnya apa yang dikatakan memperlakukan jenazah sebagai syuhada itu sangat dimungkinkan dalam pemulasaraan jenazah sekarang ini. Kenapa? Karena dalam pemulasaran jenazah sekarang ini tidak mudah. Bagaimana jenazah COVID ini sangat-sangat infeksius. Jadi mudah sekali menular. Seperti sekarang kita rasakan. Bagaimana penularan begitu hebatnya. Jadi pemulasaraan ini dalam segi medis pun tidak mudah. Jadi kalau dikatakan diperlakukan sebagai syuhada, orang yang mati syahid, itu kan tidak dimandikan. Sebab untuk jenazah COVID ini tidak mudah memandikannya, mensterilkannya. Sebab untuk tugas, kewajiban rumah sakit, itu menyerahkan jenazah kepada keluarga, kemudian untuk dimakamkan, seharusnya harus dalam keadaan steril, artinya dia tidak menjadi sumber penularan. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mengingat ada banyak pertanyaan yang masuk juga yang lain. Baik, ya. Baik, Pak Dr. Hari, intinya memang tadi kan berbicara tentang syahid, jadi ada beberapa tingkatan. Ada memang orang yang mati syahid yang tidak dimandikan, disolatkan, itu orang-orang yang di jalan Allah, terbunuh di jalan Allah. Ya. Adapun orang-orang yang dalam konteks ini, itu namanya syahidun fid dunya, istilah para ulamanya itu, maka mereka tetap dimandikan. Mereka dimandikan, gitu kan, sama. Hanya dapat pahalanya saja, jadi pengurusannya sama, nggak ada beda gitu ya. Jadi nggak ada beda. Kalau yang tidak dimandikan itu bagaimana tuh Pak Ustadz? Yang tidak dimandikan itu? Yang tidak dimandikan adalah orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, syuhada. Kalau ini kan dapat pahala syahidnya saja gitu kan, tetapi jenazah tetap diurus sebagaimana orang yang meninggal seperti yang lainnya begitu. Kalau memungkinkan. Nah, terkait COVID ini kan saya rasa sudah sangat viral ya, dengan banyaknya laporan dari masyarakat, dan kalau saya di sini para dokter yang lebih paham tentang COVID ini, apakah memang ketika sudah meninggal sangat memungkinkan adanya penularan dari virus itu atau tidak, itu kan saya rasa harus diputuskan oleh pihak yang berkompeten kan, para ahli lah di sini, para ahli silahkan. Nah, kalau memang sinyalir akan sangat mungkin menular walaupun sudah meninggal ketika dimandikan. Nah, di sinilah maka penting sekali kemudian disampaikan kalau memang tingkat madaratnya lebih tinggi ketika dimandikan dengan air, maka cukup ditayamumkan. Ya kan, itu kan lebih beda lagi kan, ditayamumkan saja. Atau kalaupun tidak, ya sudah tidak usah karena tayamum itu kan untuk mengganti wudu dan mandi kan. Jadi ulama seperti itu, seperti ada mayat yang terbakar, Pak ya, yang terbakar itu tidak dimandikan, tapi ditayamumkan aja. Itu ada kaifiatnya gitu ya. Nggak usah dimandikan. Tapi tetap kita mengikuti prosedur yang Nabi contohkan dalam pengurusan jenazah gitu. Jadi, bel fikih itu.
Sangat fleksibel sekali. Jadi kalau kondisi, bahkan kalau kondisi tidak memungkinkan, dimandikan nggak memungkinkan, bahkan termasuk tayamum juga nggak memungkinkan, ya nggak usah. Seperti jenis yang rusak itu kan, itu ulama menyampaikan tidak ada masalah. Jadi dibungkus dengan seperti itu tidak ada masalah. Intinya yang dipegang oleh para ulama dalam hal ini adalah jalbul masalih muqaddamun ala darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kemudaratan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan. Allah alam bisawab seperti itu. Saya rasa para dokter lebih ahli, kalau memang tingkat nuraninya lebih tinggi, maka itu yang harus dihentikan, gitu kan, tidak usah dimandikan. Ya. Allah alam bisawab, karena itu pun bagi jenazah, ya dalam seperti itu bukan satu keharusan gitu ya, kayak orang yang meninggal terbakar, apalagi ini begini, kan, Pak Ustadz juga. Ya, dalam keadaan wabah ini tidak mudah juga memandikan jenazah. Makanya saya ingin tahu juga sejauh mana juga itu pada zaman dahulu itu, pada masa Rasulullah itu, pada keadaan wabah, jenazah itu diperlakukan sebagai syuhada, artinya dia tidak dimandikan. Nah, sejauh mana tidak dimandikannya itu ya? Sebab begini, memang berbahaya memandikan jenazah itu. Kalau dokter, mohon maaf boleh dipersingkat ini karena banyak. Iya, waktunya mohon maaf Pak Dokter, nanti bisa ini lagi ya. Banyak yang masuk ini, Dok. Ya, ini silakan. Mohon maaf, ini ada pertanyaan. Ya. Nanti bisa japri ya Ustaz Roni. Nanti bisa japri Ustaz Roni ya. Mohon maaf. Nanti mohon izin nomor WhatsApp-nya saya sampaikan ke Dokter Ria Ustaz ya. Siap, mangga Pak Dokter, kita diskusi. Siap, nanti kita share. Ini ada pertanyaan masuk dari Pak Dekan nih, dari Pak Dekan. Assalamualaikum Ustaz. Apabila kita pernah menzolimi seseorang, ini pertanyaan sangat penting sepertinya. Apabila orang itu tidak tahu, apakah kelak di akhirat orang tersebut akan mengetahui dan akan menuntut? Apabila kita tidak sempat atau meminta maaf. Dan apakah bila kita melakukan sedekah atas nama orang tersebut, di mana kita sempat mendolimi tapi dia tidak tahu, lalu kita melakukan sedekah atas nama orang tersebut, dan itu bisa menghapus dosa kedoliman kita pada orang tersebut, Ustaz. Baik, bagus sekali. Yang pertama tentang zalim ke orang lain, ini ada menarik kajian dari Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan Imam Al-Ghazali. Jadi begini, kan syarat taubat yang disebut dengan taubatan nasuh itu manakala dosa-dosa yang kita kerjakan, kita ampuni, kita taubati, syaratnya ya tadi menyesal, tinggalkan dosa itu sekarang juga, dan tekad yang kuat untuk tidak mengulangi lagi. Ini kan tiga ini, kalau dengan manusia tambahkan satu, apa itu? Minta islah, minta dimaafkan lah kalau kita berbuat kezaliman, kalau ngambil harta orang kita balikin, kalau pernah menghina, mencaci maki kita minta maaf, minta dihalalkan, kan begitu. Nah sekarang bagaimana kondisinya? Ketika seseorang berbuat zalim ke orang yang orang tidak tahu gitu kan. Orang tidak tahu bahwa dia dizalimi. Ini sampai detail Imam Ibnu Qayyim menyampaikan. Kata beliau, kalau si fulan dizalimi dan dia tidak tahu kalau dia sedang dizalimi, padahal dia dizalimi, jadi dia biasa aja. Nah, orang yang zalim yang pertama, ketika dia sadar dia berbuat salah kepada orang yang dizalimi, yang dia tidak tahu dizalimi, yang pertama, yang utama, kalau bisa, silakan minta maaf. Sebutkan aja bahwasannya saya, misalkan beberapa minggu yang lalu pernah menjelek-jelekan saudara sampai orang terpengaruh, tapi saya sadar, saya mau tobat kepada Allah. Ya, nah sampaikan. Padahal dia tidak tahu. Itu kalau kita sanggup sampaikan dengan catatan, dengan kita terus terang, ya. Dengan terus terang tidak akan menambah masalah gitu loh. Gini artinya. Kalau kita terus terang itu kira-kira gimana respon dia? Kita lebih paham ya. Kalau kita sanggup lakukan. Kalaupun tidak, nah nih. Kalaupun tidak, kata Imam Ibnu Qayyim, tidak nih. Kita ingin kemudian meminta maaf kepada orang yang dizolimi dan dia tidak sadar kalau kita menzolimi dia. Maka cukup dengan umum saja. Bapak Fulan, maafkan saya ya.
saya banyak dosa kepada bapak, udah gitu aja secara umum. Orang kan sering begitu kan. Ya. Nah, nanti perbanyak sedekah amal baik ya untuk dia. Nah, gitu loh. Kita jangan disampaikan, udah kita perbanyak kita sedekah untuk dia dan sebutkan kebaikan dia di hadapan orang yang dulu kita pernah menjelekkan dia gitu loh. Nah, jadi boleh terus terang kalau keadaannya lebih baik, tapi kalau tidak akan lebih baik malah tambah rusak suasana, gak usah terus terang tapi umum saja. Nah, kecuali kalau kita tatkala zalim ke orang, katakanlah kita menggibah orang, misalkan contoh ya, si orang tadi tahu dia digibah, difitnah, dia tahu, dan yang menzolimi dia sadar dia salah, maka itu wajib datang ke orangnya setelah tobat kepada Allah minta dihalalkan. Tugasnya apa? Minta dihalalkan. Adapun orang tadi mau maafkan mau tidak bukan urusan kita. Tugas kita minta maaf. Tentu kalau kita minta maaf dengan baik, niat yang tulus, doa kepada Allah, masa nggak dimaafkan? Kan begitu ya. Jadi tadi ya, Pak Dokter, jadi Pak Dekan, jadi kalau misalkan kita datang ke seseorang yang kita zolimi dan dia tidak tahu dizolimi, boleh terus terang, boleh tidak. Tapi kalau dia yang dizolimi tahu dia dizolimi, maka wajib hukumnya harus menyampaikan bahwa saya sekian lama menggibah Bapak, memfitnah Bapak, sekarang saya baru sadar itu nggak boleh, mau dimaafkan. Nah gitu, sampaikan aja. Kalau dia tahu bahwa dia digibah, difitnah oleh kita. Kalau tidak tahu, boleh terus terang, boleh tidak. Wallahu ta'ala alam, selebihnya perbanyak perbuatan baik untuk dia. Kalau dulu kita jelek-jelekan di hadapan orang, sekarang perbaiki nama dia, kita angkat kebaikannya, dan berbanyak amal soleh, sedekah, muwakaf untuk dia pahalanya, itu akan menutup kesalahan kita kepada orang itu. Ini kata Imam Ibnu Qayyim dan Imam Al-Ghazali. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Ustaz. Ini dari pertanyaan yang masuk sepertinya semuanya similar ya, sebagian sudah terjawab. Tadi juga tentang sedekah yang dilakukan terhadap orang tua kita yang sudah meninggal, dan juga tadi Ustaz sudah menyampaikan sedekah untuk seseorang yang kita dolimi pun itu akan mengurangi dosa kita yang kita lakukan terhadap beliau. Nah, ini ada satu pertanyaan yang jadi mohon maaf untuk pertanyaan similar mungkin tidak akan saya bacakan mengingat waktu ini yang sudah lewat dari yang ditentukan. Ini pertanyaan yang berbeda. Ini mohon maaf saya bacakan satu lagi saja mungkin ya pertanyaannya ya. Silakan. Ini dari Dr. Hardi Siswa nih. Ini benarkah Ustadz bahwa surga di dunia itu juga bisa dirasakan? Contoh hidup yang bahagia walau kelihatannya kekurangan. Dan juga sebaliknya apakah neraka pun bisa dirasakan di dunia ini Ustadz? Begitu Ustadz, mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan, menjelaskan, mangga Ustadz. Iya, benar. Nabi pernah menyampaikan seseorang yang akan menjadi penghuni surga itu di dunia sudah kelihatan, dalam artian dia orang yang menikmati episode yang dia jalani. Ya, jadi orang yang akan menjadi penghuni surga di dunia dia akan bahagia hidupnya. Ya, bahagia bukan berarti tidak ada masalah. Itu tolong digarisbawahi. Karena orang beriman pasti akan diuji keimanannya, tapi karena iman yang kuat saya katakan tadi, jadi membuat dia tuh bisa menikmati episode dengan cara terbaik, menyikapinya. Ada stimulus, respon dengan terbaik. Ajaban li amril mu'min, menakjubkan orang beriman. Kata Nabi, inna amrohu kullahu khair. Karena semua urusannya baik terus. In asobathu ad-dharra fasabara fakana khairan lahu. Diberikan ujian, kesempitan, kesulitan, dia bersabar. Sabar itu baik untuknya. Wa in asabatu sarra, diberikan kemudahan, kelapangan, fasyakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, dan syukur itulah yang terbaik untuk dirinya. Dan ini semua tidaklah mungkin ada dalam diri seorang kecuali dalam diri orang yang beriman. Itu hadis yang sahih. Dan jadi penting sekali bahwa orang yang akan menjadi penghuni surga dia akan bahagia. Diberikan kesulitan, dia bahagia menikmati sabar. Diberikan kemudahan, dia bahagia menikmati syukur. Ya, jadi begitulah gitu. Nabi sebutkan tentang kriteria penghuni surga. Orang-orang yang menjalani hidup dengan benar, dia akan bahagia. Jadi sudah
kelihatan sebagaimana orang-orang yang akan menghuni neraka. Walaupun memang tentu tidak ada yang tahu siapa yang akan ditakdirkan Allah Ta'ala masuk ke surga dan neraka. Kan kita baru bisa berharap dan kita berlindung kepada Allah dari dimasukkan ke dalam api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi ada tanda-tandanya orang-orang yang tidak bahagia, orang-orang yang sempit, orang-orang yang mudah berbuat kemaksiatan yang seperti itu. Ya, nah, jadi oleh karena itu maka saya mengingatkan, mari kita harus sungguh-sungguh memanfaatkan umur yang ada itu untuk benar-benar isi dengan tadi itu keimanan, dengan amal soleh dan dengan tobat dan istighfar. Karena saya mengkaji Bapak sekalian ya, ini yang harus kita perjuangkan kan. 3 ini gitu, iman yang benar, amal soleh yang banyak, dan taubat atas dosa kita. Karena kenapa kita takut pulang kepada Allah? Pasti jawabannya karena banyak dosa. Kalau orang-orang yang ahli taubat istighfar, dia akan menikmati hidup. Nah, kadang-kadang kita ini lupa bahwa Allah menegaskan, kalau orang berbuat dosa itu, yang Allah inginkan apa? Taubatnya itu. Makanya orang yang pernah berbuat dosa, tergelincir berbuat dosa, dan kemudian taubat kepada Allah, Allah sangat gembira sekali. Sampai di kitab Riyadhus Shalihin, itu Imam Nawawi mengutip hadis bab taubat, tentang Allah gembira sekali. Lallahu asyadu farahan. Allah sangat gembira sekali. Bitaubati abdi, dengan taubat seorang hamba, tatkala dia taubat kepada Allah, melebihi gembiranya Allah daripada seseorang yang dia naik kendaraan, melewati padang pasir, kemudian istirahat, hilanglah kudanya. Hilang kudanya. Entah kemana. Padahal di atas kuda itu ada perbekalan, makanan, minuman, dan lain-lain. Dia mencari ke sana kemari, nggak ketemu, dia putus asa sampai dia bergumam, kata dia, ini tinggal nunggu mati sajalah. Ternyata dalam kondisi seperti itu, datang lagi tuh kuda, tunggangannya itu, kendaraannya itu, di hadapan dia lengkap dengan tali kekangnya dan lain-lain, bahkan perbekalan juga lengkap. Saking gembiranya dia berdiri, dipegang tali itu, kata dia bicara dengan keras sekali, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a min syiddatil farah, salah ngomong, saking gembira. Nah, Allah lebih gembira dari orang yang tobat kepada Allah. Itulah para penghuni surga seperti itu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan ciri-ciri seperti itu, yang benar iman tauhidnya, banyak amal solehnya, dan dosa-dosa yang kita Amin. sebanyak apapun diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah alam. Amin. Alhamdulillah, hatur nuhun Ustaz atas paparannya. Sepertinya waktunya ini sudah lebih ya Ustaz ya. Saya udah Iya, alhamdulillah. Semoga amalia ibadah untuk Ustaz. Dan sebelum ditutup dengan doa Ustaz, sebelum doa ini sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa sebentar saya akan share salah satu sebentar. Maaf. Aduh. Sepertinya ada kendala ini, mohon maaf. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa bagi Bapak Ibu sekalian, para dokter jamaah Masjid Asyifa Kedokteran Universitas Padjadjaran dan juga seluruh keluarga besar FK Unpad dan Ikatan Kedokteran Alumni, bagi yang memang senantiasa melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini dan sudah terbiasa untuk melakukan kurban di wilayahnya sendiri, di tempat tinggal domisili masing-masing, boleh untuk menjadi salah satu alternatif, yaitu untuk melaksanakan kurban di Ma'had Umar bin Abdul Aziz, yaitu pesantrennya Ustadz Roni Abdul Fattah, yang saat ini beliau menerima titipan hewan kurbannya, di mana pesantren beliau adalah berletak lokasinya di daerah yang memang rawan kristenisasi ya Ustadz ya. Iya. Rawan kristenisasi, dan memang di sana tuh memang dari kaum Kristen itu senantiasa informasi dari Ustadz, senantiasa kegiatan sosialnya tuh tinggi ya Ustadz ya di sana tuh. Nah, di sana memang masyarakatnya tingkat sosialnya memang masih kebanyakan di bawah Ustadz ya. Saya lihat juga pesantrennya Ustadz, saya lihat posisinya itu di tengah-tengah sawah Ustadz ya, dan kebun segala macam itu ya saya lihat.
Ya, itu juga silakan bagi kaum muslimin dan muslimah sekalian, bagi yang ingin turut berkontribusi untuk menyumbangkan sebagian isinya dalam rangka pembangunan pesantren Ustaz Roni, dan juga untuk berkurban di pesantrennya Ustaz Roni, insya Allah akan sangat bermaslahat sekali untuk masyarakat di sana. Dan juga bagi kaum muslimin sekalian, bagi yang akan berdonasi ke Masjid Ashifa, silakan untuk menyampaikan rezeki infaknya ke nomor rekening yang sudah kami publish sebelumnya di WA Group ya, dan silakan saja disampaikan, insya Allah nomor rekeningnya di rekening BNI atas nama Ibu Bulan. Dan juga untuk flyernya kurban Ustadz Roni ini mohon maaf tidak bisa saya tampilkan, tapi sudah saya share di sini ya, di chat sudah saya share, silakan untuk di download. Dan juga ini ada yang meminta nomor WA Ustadz Roni, Dr. Ida ya, Ida Nada ya, ini boleh dicatat Ustadz nomor WA-nya Ustadz di chat. Boleh, silakan. Ya, boleh oleh Ustadz saja. Ya, sedang di ini. Ya, alhamdulillah, silakan. Dan juga kepada Dr. Hari, seandainya ada yang ingin disampaikan lagi, nanti silakan langsung menghubungi Ustadz Roni untuk berdiskusi. Demikian mungkin Ustadz malam hari ini. Sebelum ditutup, Ustadz ditutup dengan doa singkat barangkali Ustadz. Mangga Ustadz. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akhiri kajian kita malam hari ini dengan membaca doa agar Allah berikan kepada kita kematian yang husnul khatimah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyyan wa la mahruman. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Amin ya Allah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Amin. Taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut. Amin. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Amin. Wa najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Amin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, para dokter dan juga Pak Dekan dan Prof. Oki, terima kasih banyak atas silaturahimnya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengerjakan 3 amal yang akan menghantarkan kepada husnul khotimah. Kita jaga iman tauhid, semangat beramal soleh, dan juga istiqomah dengan taubat dan istighfar. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita nikmat yang besar, yaitu husnul khatimah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dari Ustadz Roni ya sepertinya. Dan sebelum ditutup, saya juga menyampaikan informasi dan juga mengundang kembali kepada keluarga besar sekalian bahwa di bulan Agustus sudah terjadwal insya Allah Ustadz Miftah Farid diantaranya dan juga Ustadz Amiruddin insya Allah akan kembali hadir bersama kita dalam kajian virtual online ini. Dan juga pada Ustadz Roni nanti kita jadwal kembali Ustadz ya untuk bulan selanjutnya ya. Insya Allah. Ya, ya, sekali lagi nanti di bulan Agustus insya Allah Ustadz Miftah dan juga Ustadz Am akan hadir bersama kita di kajian online. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih pada Pak Dekan, juga Bapak Ketua DKM, Prof. Oki, yang telah senantiasa support dalam kegiatan ini dengan sepenuhnya. Juga kami ucapkan terima kasih pada jamaah sekalian yang setia istiqomah untuk terus bergabung dalam kajian ini. Juga jazakallah khairan katsiran kepada tim MIR, tim IT yang senantiasa mendampingi kita semua sehingga kegiatan kajian online ini dapat berjalan senantiasa dan lancar setiap hari Minggu malam ya. Insya Allah akan senantiasa terus kita laksanakan sampai kondisi kembali membaik dan memungkinkan untuk kita melaksanakan kajian lagi di Masjid Ashifa di Gedung Ekman.
Kita kangen Ustaz Roni nih setiap hari Selasa, semoga bisa hadir lagi untuk saya segera ya Ustaz ya. Insya Allah, semoga ada umur. Insya Allah. Amin, amin, amin. Baik, sekali lagi ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan kasiron. Kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun. Misami. Hatur nuhun pisan Pak Ustaz. Nuhun Pak Andri ya. Hatur nuhun Pak Ustaz. Hatur nuhun. Hatur nuhun sadayana. Di atas bergabung kembali. Minggu depan Ustadz Miftah insyaallah. 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 Minggu depan Ustadz Miftah dan Ustadz Am insyaallah akan hadir. Kang Adi nuhun Kang Adi. Kang Panji nuhun. Ya, sami-sami. Wow. Banyak pertanyaan ya. Ya, ini hapunten yang tidak terbaca, hapunten pisan. Baik, kalau begitu saya tutup. Enggak, ditutup saja. Hatur nuhun sadayana, hatur nuhun pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.